Oke, halo lagi semuanya. Kembali lagi bersama saya di presentasi lab yang berikutnya, yaitu lab yang keenam, yaitu locating log files, melokasikan log files. Jadi di lab ini kita akan menjadi familiar bagaimana cara locating dan memanipulasi Linux log files. Nah, jadi yang pertama itu ada log file overview secara umum, kemudian ada locating log files in unknown system, dan yang ketiga ada monitoring log files in real time. Jadi kita akan pakai security workstation yang udah saya buka di sini. Oke, kita langsung. Jadi log files itu sebenarnya adalah eh, file yang digunakan untuk komputer untuk melog event, software program, background processes, dan lain-lain-lainnya. Jadi contohnya itu ada di sini. Ini tuh adalah single log files yang itu generated by Apache, a popular web server. Jadi ini adalah salah satu single log entry dari web server. Nah, jadi timestamp itu ini yang Wednesday Maret ini adalah di mana si kegiatan itu terjadi dan kapan. Nah, ini juga harus tersinkronisasi dengan server clock-nya agar dia akurat. Nah, yang kedua itu ada PID. Ini PID 3548. Kemudian ada type of event di sini error karena filenya itu doesn't exist. Kemudian ada client. Ini itu IP address-nya si kliennya. Ini IP address. No. Ini IP address 209.165. Oke, IP address-nya 209.165.200. Oke. Nah, kemudian description-nya itu, deskripsi dari event-nya itu, kalau filenya itu does not exist, file itu tidak ditemukan di dalam Apache-nya. Oke. Selanjutnya kita akan mengetikkan cat, kita akan menampilkan cat var log stash tutorial.com. Oke, jadi ini adalah file log yang tersimpan di dalam tempat menyimpan log files di Linux. Is the output above still considered a web transaction? Jawabannya adalah iya, ini still web dari log filenya web. Explain why the output of the cat command is different format. Kenapa formatnya beda? Karena ini menunjukkan semua log filesnya yang belum ditampilkan di sini di single log entry. Tapi kurang lebih ini urutannya yang beda. Tapi informasi yang diberikannya itu sama. Oke. Jadi kita akan ke operating system log file example. Contoh-contohnya. Jadi semua software itu bisa menyimpan log files termasuk di OS-nya sendiri. Nah, kalau misalnya Linux itu menggunakan folder varlog yang tadi seperti yang di atas, ini yang varlog untuk menyimpan log filesnya. Nah, jadi kita akan membuka filesnya, tapi kita harus pakai sudo karena ini itu di dalam root user, bukan user home. Kita akan sudo. Oke, jadi tidak ada file yang seperti ini di directory komputernya. Jadi tidak ada file yang tersimpan di directory. Oke. Nah, tapi kalau misalnya disimpan di dalam itu, berarti ada banyak file-file yang tersimpan berdasarkan urut waktunya. Jadi bisa juga untuk mendeteksi error atau server down misalnya. Oke. Yang selanjutnya, locating log files in unknown system. Kita akan menempatkan log filesnya di sistem yang tidak diketahui. Jadi, default settings yang digunakan di virtual machine itu kita pakai Nginx. Nah, its global configuration is located under the Nginx conf. It is access log file at the var log. Okay. And the errors are redirected to the terminal window. However, it is common for the security analyst to work on computers in which installation details were error. Okay. When working in new software, yaitu unknown software, the first step is to look at the documentation. Nah, documentation ini provides important information. Jadi kita akan lihat dulu di important information di manualnya.
Oke, jadi ini BSD Systems Manager Manuals. Nginx, HTTP and reverse proxy servers. Scroll down to the page to locate the Nginx logging section. Jadi ini adalah login nih. To enable debugging log, reconfigure Nginx to build with debugging. Oke, error. It is also possible to enable the debugging for a particular IP address. Nah, ini kita pakai IP address kita. The manual page also contain information about the file used by Nginx. File yang digunakan oleh Nginx-nya. Main configuration files, error log files. The output above can help you to conclude that Nginx. Nah, jadi karena dia itu filenya itu tersimpan di main configuration file, jadi itu Nginx ini support logging dan bisa disimpan ke dalam log files. Nah, sebelum kita melihat di Nginx filesnya, kita filter dulu. Oke, kita gunakan dari data-data ini, kita akan cari yang Nginx-nya aja. Kita akan proses kita filter dia untuk Nginx aja. Oke, nah jadi ini ada 2057 PTS S plus 00 grep Nginx. Nah, output ini mengisyaratkan kalau Nginx-nya itu lagi berjalan. In addition, the output also displays the parameters used when Nginx was started. Nah, menunjukkan parameter yang digunakan ketika Nginx-nya itu berjalan. Nah, Nginx process ID itu disimpan di run nginx.pid and error message are being redirected to the terminal. Kalau ada error, itu akan di running di terminalnya. Jika Nginx-nya tidak running, kita bisa gunakan sudo user sbin Nginx untuk start lagi Nginx-nya, tapi Nginx-nya sudah jalan, jadi tidak perlu. Kalau misalnya mau merestart Nginx, kita bisa kill dulu, pakai sudo pkill. Kita coba kill Nginx. Oke, nah itu udah nggak ada lagi, udah tidak ada lagi. Nah, untuk start lagi, kita pakai lagi command sudo nginx -c. Oh, sudo nginx -c custom server conf. Oke, jadi udah start lagi engine-nya. Oke, if you wish to start Nginx with the default configuration, you can start it with the command. Oke, kita coba start lagi. So, kita masukkan IP address user sbin nginx. Open a browser. Kita akan coba open browser. Kita akan klik IP kita. Oke, jadi kalau kita sudah start tadi Nginx-nya di terminal dari default command, jadi dia bisa dibuka di web browser. Oke, kita kembali ke terminal. By design, CyberOps Workstation VM utilize default location and definition. Oke, dan because the log file location can be customized, karena di lokasi dari log filesnya itu sebenarnya bisa diotak-atik. Jadi selanjutnya kita akan menggunakan ls untuk lihat di etc apakah si Nginx-nya ada di dalam etc atau tidak. Oke, jadi kita cari. Nah, ini dia Nginx-nya ada di etc. Now notice that the Nginx folder is under the etc. Using ls again, we found number of files. Coba ls. Oh no, not this one. Kita cari di bawah etc dan di bawah Nginx.
Oke, nah jadi ini adalah root-root yang ada di dalam Nginx-nya itu. Dan kita harus mencari yang dia namanya itu nginx.conf. Nah, ini dia rootnya 1447 Juli 27 2002. Oke. Nah, jadi tadi kita sudah buka dulu nginx-nya di dalam etc, kemudian kita buka lagi nginx conf-nya di dalam nginx-nya. Kemudian kita akan buka si nginx conf-nya itu cat. Nah, ini adalah isi dari nginx conf-nya itu. Nah, kalau line-nya itu dimulai dari pagar, itu adalah komen yang diabaikan oleh Nginx-nya. Nah, a quick look at the configuration file refers that it is an Nginx configuration file. Karena nggak ada direct mention to the location of Nginx files. Nah, tidak ada ini. Hanya ini dia yang diberitahukan. Include ini, tidak ada lokasi dari filesnya yang diberitahu secara langsung. Nah, kemudian, it is very likely that Nginx is using default values for it. Following the convention of storing. Nah, kita coba cari dulu log yang ada di sini. Oke, ini lalu terus. Kita akan cari yang punyanya Nginx. Sek. Oke, kita akan cari yang punya Nginx. Nah, ini dia. Ini yang punya Nginx sama yang punyanya Longstash. Ini dua. Oke, as shown above, the varlog directory has the subdirectory. Nah, di dalam ini Nginx ini sudah termasuk ke dalam log filenya di var. Nah, karena varlog ini belongs to HTTP user dan ini tuh belum di webnya langsung, jadi kita harus masuk sebagai root. Maka dari itu kita akan memakai sudo untuk membuka si Nginx melalui file lognya. Sudo. Nah, ini dia ada total 16 log file yang terdapat di engine-nya. Oke. These are very likely to be the log files yang digunakan oleh Nginx. Nah, jadi di dalam log files tadi udah ada Nginx-nya nih dua. Nah, jadi Nginx-nya itu menggunakan 16 log files. Oke, kita beralih ke part yang ketiga yaitu monitoring log files in real time, memonitor log files. Nah, jadi eh, kita tadi menggunakan cat, more, less, dan nano untuk bekerja dengan log files, tapi kita tidak bisa menggunakan perintah-perintah tersebut kalau kita memonitor log files tersebut di real time. Jadi developers itu mendesain lagi tool-tool yang berbeda untuk real time monitoring. Nah, yang pertama itu adalah tail command. Nah, seperti yang ditunjukkan di sini, kalau tail command itu untuk mendisplay 10 terbawah text file. Kita akan coba melihat 10 10 line terbawah dari Farlock Nginx-nya. Kita harus pakai sudo tetap karena kita masuk dengan root farlock Nginx access. Oke, jadi ini adalah 10 line paling bawahnya uh, dari farlock Nginx access lognya. Kemudian jika tidak ada log entries, kita navigate ke web browser. Kita akan coba lihat dulu di web browsernya apakah akan terbuka juga. 127.0.0.1. Oke. Refresh page few times.
Oke, jadi dia udah welcome sebenarnya ke Nginx-nya. Dan ini udah terbuka. Oke. Use the end option to specify how many lines from the end of a file tail should display. Kita coba pilih 5 line dari yang sudah diketahui. Sudo tail min n 5 var log nginx access log. Oke, nah jadi kita udah pilih 5 line terbawahnya dari Nginx-nya tadi 10, kita pilih 5 di sini. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan tail plus F untuk memonitor Nginx secara real time. Oke, kita sekarang coba untuk monitor gimana Nginx-nya itu bekerja secara real time. Kita akan sudo tail min f var log nginx access log. Sudo tail var log nginx access. Oke, nah jadi ini adalah uh, Nginx yang sedang terjadi di real time, yang sedang berjalan di real time. Nah, as before, tail display the last 10. Nah, tailnya ini tidak exit setelah uh, mendisplay 10 line ini. Dia belum selesai, dia belum kembali ke analysnya. Nah, kemudian dengan tail yang masih running di terminal Windows, kita bisa coba buka lagi web browser icon. Kita resize dulu, kita pindahin ke sini, kita buka web browser. Kita resize juga. Nah, the bottom of the terminal Windows. Nah, ini kan lagi berjalan nih. Nah, karena ada program yang sedang berjalan di mana program tersebut menggunakan Nginx, jadi si tailnya itu masih memantau apa yang terjadi di web browser ini. Nah, misalnya kita klik web ini kita, enter. Nah, ini adalah untuk VR itself. Nah, kemudian coba kita refresh web page-nya agar kita bisa melihat apakah si tailnya itu benar masih running atau enggak. Nah, tailnya masih running. Kenapa dibuktikan? Nah, tambah 2 line berikut ini sebanyak aku merefresh ya. Kita coba refresh lagi. Nah, akan nambah tail baru lagi. Kita bisa lihat dari detiknya itu udah berbeda. Nah, jadi tail itu akan masih running saat si komputer kita masih menjalankan program yang melibatkan Nginx. Nah, kemudian because the log file is being updated, dia terus update oleh Nginx-nya. Jadi kita bisa bilang kalau misalnya the certainty that var log access log in fact the log files is used by Nginx. Jadi ini berhubungan dengan Nginx. Jadi setiap ini di refresh, ini akan membuat kajian baru di terminalnya. Oke. Oke, jadi berikutnya kita akan ke bonus tools Journal CTL. Nah, Arch Linux itu didesain menjadi ringan, minimalis, dan simple. Nah, kita saya mau cari dulu. Sebelum itu kita end dulu tailnya. Oke, kita kembali ke alamatnya. Kita coba dulu buka di manual. Oke, jadi jurnal CTL itu adalah Query the System Journal system.
Ini adalah manualnya. Oke. Itu membuka jurnal sistem. Oke. Jadi jurnal sistem itu adalah jurnal utility used for log viewing. Oh, untuk melihat log dan real-time monitoring secara langsung. Coba kita jurnal CPL. Oke, jadi ini adalah log log viewing yang kita lihat dan real-time monitoringnya tadi. Oke, the output begins with a line similar one to the one below. Oke, ini adalah salah satu marking the timestamp where the system start logging. Oke, ini timestamp where the system start logging. Journal CTL includes the number of functionalities such as page scrolling, color-coded message, and more. Termasuk ini, use the keyboard up or down arrow keys to scroll up or down the output one line at the time. Oke. Dan ini adalah time di mana kita logging ke dalam LabVM sistemnya. Notice the hint message provided by the journal. Hint, you are currently not seeing messages from other user and system. Oke, jadi ini pribadi. Users in group ADM system journal can see all messages. Please turn off. Oke. Now, this message remind you that because the analyst is regular user dan bukan bagian dari ADM-nya, jadi tidak semuanya itu bisa dilihat. Nah, kita kembali lagi ke ininya. Kembali ke hint-nya. Nah, kita tidak bisa melihat semua log dari user dan sistem karena kita itu adalah user analyst atau user home-nya. Jadi yang ditampilkan di sini hanya beberapa dari lognya saja. Nah, bagaimana cara kita run jurnal CTL dan melihat log entries? Kita adalah analis, jadi tidak bisa melihat seluruh file di jurnal CTL, tetapi jika ingin melihatnya, kita bisa gunakan sudo sebagai root. Jadi kita coba pakai sudo. Oh, ini masih banyak lagi. Oke, kita kembali, kita coba pakai sudo journal CTL. Nah, jadi ini adalah semua log yang belum ditampilkan tadi di analis user, karena di analis user kita terbatas, kita tidak bisa membaca semua sistemnya. Oke, kita klik, karena ini sangat banyak ya. Journal CTL includes option to have filtering. Oke, kita bisa filter juga jurnal CTL ini. Kita coba untuk memfilternya lewat dari sudo. Oke, ini adalah boot atau yang berjalan. To see entries related to the last boot, yang terakhir berjalan. Add -1 to comment above. To see entries related to two last boots, add the -2 options. Oke, kita coba untuk add 1 dulu. Oke, jadi ini adalah yang boot last, yang paling terakhir ngebut. Dan kemudian kita coba yang kedua. Oke, dan ini adalah yang
eh, the two last boots. Jadi ada dua berarti yang ditampilkan di biduannya ini. Kemudian kita coba untuk cari list dari boots yang terjadi. Nah, ini jadi ini adalah list dari boots yang telah dikerjakan di atas tadi, yang dua terakhir dan yang terakhir. Kemudian kita coba lagi komen dari since. Oke, kita akan coba menyempitkan waktunya. Sudo journal ctl since. Coba aku mau coba 1 hour ago. Nah, jadi ini adalah eh, sistem atau line atau program yang boot 1 jam belakangan ini. Kemudian selain itu, selain bisa menyempitkan waktunya, jurnal CTL juga bisa display log entries yang related ke specific service. Bisa menampilkan file log yang berkaitan dengan service-service yang spesifik. Sudo. Misalnya kita mau cari yang log files berkaitan dengan Nginx service. Nah, jadi ini adalah eh, log entries yang berkaitan dengan Nginx. Jadi tidak semua itu berkaitan dengan Nginx. Nah, kemudian ada juga komen yang mirip-mirip dengan tail. Dia itu support jurnal CTL ini support juga untuk tadi kita kan jurnal support itu juga bisa memonitor real time. Jadi coba kita sudo dengan menggunakan app. Nah, jadi kalau tail itu kan tadi dia masih berjalan. Kita akan coba lagi memonitornya dengan kita akan coba memonitornya lagi dengan membuka web browser. 127. Tadi kan kita mengkaitkannya dengan Nginx. Nah, jika kita ini wait. Nah, jadi dia akan tambah 13.43 sesuai dengan jam yang di sini. 13.43 dia failure, dia menunjukkan kalau dia failure. Nah, 13.43.16 juga dia failure. Nah, jadi dia tetap bisa menunjukkan eh, status dari si web browsernya tadi. Oke, kita exit dulu. Ctrl C. Oke, kita kembali ke yang tadi. Oke. Next, setelah jadi tail juga bisa, Journal CTL also support mixing options untuk mendapatkan desired file set. Jadi kita bisa mixing options menggunakan sekaligus U. U itu tadi itu untuk kalau F tadi kan untuk tail ya. Oh, oh, F itu bisa digabungkan dengan U karena kita mau mix comment-nya. Nah, ini U. U itu tadi untuk displaying log entry specific service. Nah, yang tadi Nginx. Nah, jadi kita bisa gabungkan Nginx dan real time-nya. Jadi kita bisa memproceed, kita bisa memonitor yang berproses Nginx-nya saja. Sudo journal CTL. Nah, kita berfokus ke Nginx service. Nah, app tail. Oke, jadi ini belum selesai kan? Nah, kita bisa coba lagi di web browsernya karena kan tadi Nginx ya. Kita fokus ke Nginx. Nah, kebetulan kita udah relate dia ke Nginx. Nah, kita akan buka web browsernya. Nah, ini kita akan coba. Oke, dia belum load. Sebentar. Nah, dia bisa memonitor apa saja yang terjadi di web servernya.
Nah, karena tadi sudah ada error di sini, maka JournalCTL should display an error related to the missing favicon. Karena tadi kan, yang pertama tadi lognya itu error, jadi dia tidak bisa mendisplay sukses di sininya. Oke, kita akan quit dulu dari JournalCTL. Oke, kita telah masuk ke reflection. Jadi kita tahu kalau log files are extremely important for troubleshooting karena kita bisa tahu timestampnya dan kita bisa tahu apa yang terjadi di operating system kita pada waktu tersebut. Nah, jadi log file location follows convention but ultimately is the choice of developer. Nah, kita bisa pindah-pindahin juga, kita bisa mengalokasikan log files dan more often than not log files is included in documentation. If the documentation doesn't provide useful information on log files, a combination of web search and investigation should be used. Nah, karena log files ini selalu berkaitan dengan timestamp, jadi jamnya itu harus selalu disinkronisasi agar semua sistemnya itu memiliki waktu-waktu yang benar. Nah, kalau misalnya waktunya itu udah salah, susah untuk nge-track apa yang terjadi di OS-nya pada waktu tertentu. Nah, jadi kita juga harus paham kalau pada saat suatu kegiatan terjadi, nah kita bisa juga sambil menganalisis apa yang terjadi di uh, program yang lain seperti tadi di web browsernya. Oke, sekian presentasi saya mengenai lab yang keenam yaitu locating log files. Banyak kesalahan yang saya perbuat dan saya mohon maaf. Terima kasih.